Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Kurniawan dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang hubungan budaya dan masyarakat. Hubungan budaya dan masyarakat adalah dua konsep yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pembentukan kehidupan manusia. Memahami hubungan antara keduanya itu penting untuk memahami dinamika sosial, identitas, kelompok, serta perkembangan peradaban. Berikut ada beberapa hubungan tentang budaya dan masyarakat. Yang pertama, definisi budaya dan masyarakat. Ya, pertama yang kita harus tahu itu adalah definisi budaya dulu. Pertama, budaya itu merujuk pada keseluruhan nilai, norma, kepercayaan, kebiasaan, seni, bahasa, dan simbol-simbol yang dimiliki dan dipelajari oleh anggota atau suatu anggota masyarakat. Budaya mencakup segala sesuatu yang bersifat non-fiksi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah itu, masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, berinteraksi satu sama lain dan berbagi struktur sosial serta institusi masyarakat. Masyarakat mencakupi organisasi sosial, sistem ekonomi, politik, serta hubungan antar individu dan kelompok. Setelah itu, yang kedua adalah interaksi antar budaya dan masyarakat. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah pembentuk identitas. Sosial budaya memberikan identitas kepada anggota masyarakat. Nilai-nilai, norma budaya membentuk individu, memahami peran mereka dalam masyarakat serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu adalah pembentuk struktur sosial. Budaya mempengaruhi struktur sosial dengan menentukan peran, genre, kelas sosial, dan institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah transmisi nilai dan norma. Melalui proses sosialisasi budaya, ditransmisikan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan nilai-nilai dan norma yang menjadi dasar tatanan masyarakat. Selanjutnya itu adalah adaptasi dan perubahan sosial. Masyarakat terus berkembang dan berubah, dan budaya berperan sebagai mekanisme adaptasi ketika masyarakat menghadapi perubahan eksternal atau internal. Budaya dapat bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Setelah itu, yang ketiga itu teori-teori yang menjelaskan hubungan budaya dan masyarakat. Ada beberapa teori. Yang pertama itu teori fungsionalisme. Menurut teori ini, budaya berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keteraturan masyarakat. Setiap elemen budaya memiliki peran tertentu yang mendukung kelangsungan masyarakat secara keseluruhan. Setelah itu, teori kedua itu adalah teori konflik. Teori ini memiliki budaya seperti alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas kelompok lain. Konflik terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian atau nilai-nilai budaya yang berbeda dalam masyarakat. Setelah itu, selanjutnya teori
eh, interaksionisme. Teori ini berfokus pada interaksi sehari-hari dan bagaimana makna budaya diciptakan diimplementasikan melalui komunikasi dan simbol-simbol sosial. Oke. Setelah itu yang keempat sini adalah contoh hubungan budaya dan masyarakat. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah upacara dan tradisi. Seperti upacara pernikahan, ritual keagamaan, dan kepercayaan tradisional adalah satu contoh bagaimana budaya mempengaruhi struktur sosial dan interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya itu adalah bahasa itu adalah sebagai bagian dari budaya, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar anggota masyarakat. Bahasa juga mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai yang dianut. Selanjutnya itu adalah seni dan ekspresi kreatif, seperti seni musik dan literatur adalah untuk mencerminkan relasi sosial dan budaya di suatu masyarakat serta dapat menjadi alat untuk perubahan sosial. Selanjutnya yang kelima itu adalah dampak globalisasi terhadap budaya dan masyarakat. Globalisasi membawa interaksi antar budaya dan intens yang dapat menyebabkan hibridasi budaya. Yang pertama, hibridasi budaya itu perpaduan unsur-unsur budaya yang berbeda yang menghasilkan bentuk budaya baru. Yang kedua itu adalah homogenasi budaya. Itu adalah penyebaran budaya dominan yang dapat mengancam keberagaman budaya lokal. Selanjutnya adalah resentensi atau pelestarian budaya. Masyarakat berusaha mempertahankan identitas budaya mereka di tengah pengaruh globalisasi. Setelah itu kesimpulannya adalah budaya dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Budaya dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Budaya menyediakan kerangka nilai norma yang membentuk struktur dan dinamika masyarakat dan memberi konteks sosial di mana budaya bisa berkembang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.